Sekarang tanya ke diri Anda, seberapa puas Anda dengan masa sekarang Anda? Ya, kalau ada ukurannya adalah dari 0 sampai 100. 0 ini artinya Anda ya nggak puas lah dengan masa saya yang sekarang ini ya, dengan kehidupan saya yang sekarang. Atau kalau betul-betul Anda puas, wah udah, pokoknya saya udah puas Pak Mike. Saya udah nggak perlu apa-apa. Itu 100. Anda dari 0 sampai 100, seberapa puas Anda dengan kehidupan Anda yang sekarang? Saya pengen lihat. Saya nggak puas Pak Mike dengan hidup saya yang sekarang. Ya. Waktu saya ketemu dengan Atomi di tahun 2018 bulan Agustus, saya hanya 10% puas dengan kehidupan saya. Meskipun saya sudah punya kerjaan yang bagus, ya, penghasilan kami di atas 1 miliar setahun dari kerjaan kita, tapi saya nggak puas. Hanya 10% saya puas. Ya bersyukur lah, bukan artinya saya tidak bersyukur ya. Jangan samakan kepuasan dengan hati yang bersyukur. Bukan. Saya bersyukur punya kehidupan seperti itu. Tapi saya tidak puas. Ya. Saya tidak puas. Kenapa? Karena saya hanya bisa mencukupkan diri saya sendiri. Saya belum bisa mencukupkan orang-orang di sekeliling saya. Ya, kalau ada orang mau pinjam duit, aduh, gua aja udah pas-pasan. Lu lagi minjem duit. Nggak punya, sorry ya. Padahal penghasilan saya besar. Ya. Atau saya mau jalan-jalan. Aduh, nggak bisa, nggak ada cuti. Cuti saya tuh harus dikumpulin 3 tahun untuk pulang ke Indonesia. Ya, nah, itu saya. Jadi saya bilang bahwa saya hidupnya tidak puas. Ya, jadi saya nggak puas dengan kehidupan saya. Walaupun saya sudah punya titik, 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 titik. Ya, jadi kalau Anda mau revisi boleh. Ya, bukan artinya Anda tidak bersyukur. Ya, Anda bersyukur dengan kehidupan Anda. Tapi Anda belum puas dengan kehidupan Anda sekarang. Ya, oke. Pertanyaan berikutnya. Seberapa puas Anda dengan masa depan Anda? Ketikan lagi. Dari 0 sampai 100. Saya pengen lihat. Masa depan saya, Pak Mike, sudah cemerlang. Ketik 100. Ayo. Siapa yang sudah 100? Siapa yang belum 100? Ketikan dari 0 sampai 100. Masa depan Anda seberapa puas Anda punya? Kalau saya perhatikan, yang puas dengan masa sekarang lebih tinggi ya. Lebih banyak orangnya daripada yang puas dengan masa depan. Kenapa? Pernah tanya nggak kenapa? Kalau dulu saya 0%. 0%. Kenapa? Karena saya tidak bekerja untuk masa depan saya. Saya hanya bekerja untuk masa sekarang saya. Apa yang saya pikirkan, apa yang saya rencanakan hanya untuk hari ini. Ya, kadang kita menggunakan ayat-ayat firman. Cukupkanlah dengan apa yang kita punya, ya. Puaskanlah dengan hari ini. Lakukan setiap hari. Ya, kita mencampur adukan kerohanian dengan realitas. Ya, walaupun Anda punya iman, tentunya semua orang punya iman, ya. Tapi kita nggak bisa berbicara tentang hanya iman, 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 iman tanpa perbuatan. Apa yang kita kerjakan sekarang, ini akan menjadi masa depan kita. Apa yang terjadi dengan sekarang, ini yang terjadi dari 3 tahun yang lalu Anda ambil keputusan. Kalau Anda tidak puas dengan kehidupan Anda sekarang, berarti Anda salah ambil keputusan 3 tahun yang lalu. Nah, sekarang kalau Anda mau memperbaiki masa depan Anda harus perbaikinya sekarang. Supaya Anda bisa puas 100% masa depan Anda. Itu maksudnya. Ya. Jadi waktu saya ketemu dengan Atomi, saya tidak puas dengan masa depan saya. Nol. Karena saya nggak tahu apa yang terjadi kalau saya besok di PHK. Apa yang terjadi kalau saya tiba-tiba nggak bisa berangkat kerja lagi. Saya mesti nyetir pulang pergi 4 jam. Saya tidak nyetir, istri saya tidak kerja. Hilang semua penghasilan kita. Boleh ngomong penghasilan 1 miliar setahun. Saya nggak masuk kantor, saya tidak digaji. Jadi saya nggak puas dengan masa depan saya. Ya, kalau Anda mau revisi boleh. Saya nggak puas, Pak Mike. 0%. Nah, ya, ini loh. Anda tidak dapat merubah masa lalu.
Sulit merubah masa sekarang, tapi Anda dapat merubah masa depan. Ya, ini quote yang pernah saya dapat. Masa lalu udah nggak usah diungkit-ungkit lagi deh. Itu sudah terjadi. Anda mau tangisi, mau jungkir balik, nggak akan berubah. Merubah masa sekarang juga sulit. Nggak gampang loh. Bisa rubah, tapi nggak gampang. Ya. Apa yang bisa kita kerjakan? Masa depan kita yang bisa kita rubah. Maka dari itu, saya akan jelaskan tentang ini. Ya. Speed dengan velocity. Ada yang bisa terjemahin nggak dalam bahasa Indonesianya apa? Speed itu apa? Velocity itu apa? Speed adalah kecepatan. Ya, kalau kita mengendarai mobil, kita tahu kan ada kecepatan speedometer kita kan. Nah, itu adalah speed. Ya. Tapi kalau velocity itu adalah kecepatan ditambah dengan arah. Ya. Speed plus direction itu sama dengan velocity. Tapi kalau Anda masuk ke Google, ya itu terjemahannya dua-duanya kecepatan. Emang Indonesia ya kurang detail sedikit ya. Sebenarnya kalau velocity itu adalah kecepatan yang ditambah dengan arah ya. Kalau tadi kan cuman speedometernya berapa ratus kilometer per jam. Nah, sekarang dengan velocity Anda ditambahkan dengan arahnya. Mau ke utara, ke timur, ke selatan atau ke barat itu tergantung arahnya Anda kendarai mobil Anda. Sekarang pertanyaan saya, lebih penting speed atau kecepatan atau velocity? Kecepatan plus arah. Mana yang lebih penting? Speed atau velocity? Ya, betul ya, 100 untuk Anda semua yang jawab velocity. Karena kenapa? Anda nggak peduli Anda mau berapa cepat Anda bergerak. Kalau arahnya salah, Anda nggak akan sampai. Betul nggak? Misalkan deh Anda mau ke puncak, ya, itu kan mesti masuknya tol Jagorawi gitu ya. Tapi Anda masuknya jalan tol yang ke Tangerang, nyampe nggak? Speednya sama, sama-sama 120 kilometer. Yang satu arahnya betul, yang satu arahnya ngaco. Jadi jangan bangga dengan kecepatan Anda. Jangan bangga dengan kesibukan Anda. Kesibukan Anda kayaknya, aduh, tiap hari sibuk, ya. Kesannya sibuk, tapi Anda arahnya sebetulnya cuma putar-putar di tempat. Tahu ya? Speed itu menghasilkan movement, ya, pergerakan. Cuma pergerakan ini tanpa arah, cuma putar-putar di tempat. Itu yang dimaksud dengan orang yang berlari di dalam roda seperti yang hamster itu tuh, yang lari muter aja ya. Kesannya sibuk gitu ya, tiap hari bangun jam 5 tidur jam 2 pagi. Tapi dia masa depannya di situ-situ aja. 3 tahun dari kemudian dia bisa gitu aja gitu ya, nggak maju-maju, muter terus. Nah ini yang dibilang orang yang nggak tahu arahnya. Mau dibawa kemana arahnya dia. Jadi jangan sampai kita sibuk tanpa arah. Maka dari itu di Atomi, Anda sudah diberikan yang namanya apa? Life scenario. Buku skenario kehidupan. Ini adalah arahnya Anda. Ada 8 poin di sana. Ya, tubuh ada 2, roh ada 2, jiwa ada 2, lingkungan ada 2. Ini adalah arah-arahnya Anda. Jadi jangan hanya sibuk melakukan aktivitas, tapi tidak untuk ke arah yang di life skenario ini. Ya, Anda harus perbaiki arahnya. Anda harus ikuti arah yang benar di mana. Karena ingat, Anda tidak bisa merubah masa lalu. Sulit merubah masa sekarang, tapi Anda bisa merubah masa depan hanya dengan merubah arahnya saja. Kecepatan mungkin Anda sudah punya, cuma arahnya aja nih, nggak pas. Coba pelan-pelan Anda rubah arahnya, Anda pasti bisa merubah masa depan. 구독, 좋아요 눌러주세요.